Universitas Pembangunan Pancabudi, Magister Ekonomi. Kali ini dosen mengasih tugas berupa mini paper yang berjudul Pengaruh KAR, NPF, FDR, dan BOPO terhadap ROA Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2019 hingga tahun 2024. Next. Abstrak, tujuan artikel ini mengungkap pengaruh KAR, NPF, FDR, serta BOPO pada ROA Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2019 hingga 2024. Metode yang dipakai ialah kuantitatif deskriptif dengan sampel penelitian 6 bank umum syariah yang ditetapkan lewat teknik purposive sampling. Data yang dipakai ialah data sekunder yang didapat melalui website resmi OJK. Selanjutnya, data dianalisis memakai data panel serta uji regresi. Next. Pendahuluan. Pasca pandemi COVID-19, dampak yang disebabkan tidak hanya pada aspek kesehatan semata, tetapi dirasakan juga pada aspek pendidikan, budaya, politik, sosial ekonomi, hingga perbankan. Mencermati data dari OJK Otoritas Jasa Keuangan, pertumbuhan aset keuangan syariah per Desember 2023 mencapai 2.450 triliun yang sebelumnya 2.375 triliun per Desember 2022. Atas dasar itu, perbankan syariah di Indonesia mesti memaksimalkan kinerja serta upaya lewat ekspansi usaha jika hendak mendapatkan kepercayaan dan para skeptis di Indonesia. Adapun tolak ukur kesuksesan sebuah perbankan dapat dilihat dari kinerjanya, sebab kinerja perbankan mencerminkan kemampuan manajemen sumber daya serta pengalokasiannya. Sebagaimana diketahui, Indonesia ialah negara yang mempunyai mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Karena itu, perbankan syariah memiliki posisi yang strategis dalam memainkan perannya sebagai instansi keuangan syariah. Kinerja keuangan perbankan syariah saat ini telah menjadi isu yang banyak dipakai sebagai variabel penelitian guna menguji faktor apa saja yang mempengaruhinya. Menurut Fahri dan Mahfiz 2021, faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas mencakup KAR, NPF, FDR, NOM, serta BOPO. Mencermati bottom line, perbankan syariah dapat mengalami efek negatif resiko likuiditas, pembiayaan, serta resiko pasar. Next. Tabel 1.3, yaitu rasio ROA. Menelaah grafik di atas, bisa dilihat rasio ROA dalam 5 tahun terakhir cukup dinamis. Dimulai dari tahun 2019, posisi profitabilitas ialah 1,73. Dan di saat pandemi COVID-19 tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,4%. Kemudian di tahun 2021 hingga tahun 2022 terjadi kenaikan sekitar 3,34%, yakni dari 1,66% menjadi 2%. Kemudian tabel 1.2 Capital Adequacy Ratio atau rasio kecukupan modal ialah membandingkan total modal yang dimiliki dengan total resiko yang dialami sebuah bank atau mencakup pinjaman, penyertaan, surat berharga, serta tagihan kepada bank lainnya. Membaca grafik pada gambar 2 bisa dilihat nilai KAR dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021. Tetapi di tahun 2021 sampai 2024 nilai KAR cukup stabil, yakni ada di posisi 25%. Next. Gambar berikutnya adalah rasio FDR perbankan syariah.
Membaca kurva di atas memperlihatkan FDR mengalami penurunan, di mana hal tersebut adalah pembanding atau rasio yang jadi parameter tingkat likuiditas sebuah bank dari tahun 2019 hingga 2021, dan terjadi peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Financing to deposit ratio dinyatakan sehat jika angkanya ada di bawah 75%. Gambar berikutnya ialah tabel rasio NPF perbankan syariah. Menangkap grafik pada gambar tersebut, bisa dilihat NPF perkembangannya dalam 5 tahun terakhir nilainya terjadi penurunan, dimulai dari tahun 2019 memiliki nilai 3,3%, tahun 2020 3,13%, tahun 2021 2,59%, tahun 2022 3,35%, tahun 2023 2,1%, dan tahun 2024 nilainya menjadi 2,05%. Hal ini menandakan bahwa perbankan mesti memperhatikan nilai NPF dengan membuatkan batasan pada dana pinjaman untuk nasabah yang beresiko serta meningkatkan kemampuan AO atau account officer. Next, gambar berikutnya yaitu back of the envelope atau BOPO merupakan istilah yang dikenal untuk perhitungan rasio biaya operasional pada perbankan operasional. Aktivitas serta keterampilan operasional bank dapat dievaluasi melalui rasio tersebut. Menelaah grafik di atas menerangkan adanya penurunan rasio biaya operasional pendapatan operasional dalam 5 tahun terakhir. Dimulai dari 2019 memiliki nilai 87,7%, tahun 2020 turun menjadi 85,55%, tahun 2021 84,33%, di tahun 2022 turun menjadi 77,29%, tahun 2023 naik menjadi 78,1%, dan turun kembali per April tahun 2024 yaitu 77,32%. Hal ini mengindikasikan nilai yang sehat, sebab nilai biaya operasional pendapatan operasional dikatakan sehat apabila mempunyai nilai kurang dari 83%. Next. Landasan teori ROA atau Return on Asset ialah indikasi kecakapan perbankan untuk mendapatkan timbal balik akan sejauh mana aset yang dimilikinya. Dengan demikian, ROA ialah resiko yang dipakai dalam menguji sejauh mana kecakapan perbankan untuk menghasilkan profit atau keuntungan yang didapat dari aktivitas investasinya. Capital Adequacy Ratio ialah untuk menilai sejauh mana sebuah perbankan memiliki modal yang memadai dalam mengatasi risiko yang terdapat dalam aset yang dimilikinya. Next, NPF ialah indikator umum risiko kredit di mana rasio penuntasan terjadi saat penjualan instrumen ataupun pembeli tidak memperoleh kas atau instrumen keuangan di tanggal penuntasan yang sudah disetujui. Kemudian ada FDR atau Financing to Deposit Ratio, ialah kecakapan perbankan dalam mendistribusikan dana dari sumber eksternal dengan cara yang efektif bisa diukur melalui FDR. Biasanya FDR dipakai untuk proyeksi presentasi pinjaman uang yang bersumber dari eksternal. Next, ada BOPO. Merupakan profit sebuah pengeluaran operasional ialah ukuran sejauh mana keuntungan status usaha dibanding pengeluaran operasional. Kemudian kita masuk ke tahap metode penelitian. Artikel ini memakai metode kuantitatif deskriptif. Kajian ini menggunakan data sekunder, yakni laporan keuangan perbankan yang terdaftar di OJK yang dihimpun dari website resmi yang bisa diakses secara publik. Adapun variabel independen kajian ini ialah CAR, NPF, FDR, dan BOPO, sementara variabel dependen ialah ROA. Populasi pada artikel ini ialah seluruh bank umum syariah yang terdaftar di OJK, dan penuntasan sampel pada kajian ini memakai teknik purposive sampling, yakni sebuah teknik berdasarkan penentuan tertentu.
Next. Adapun metode analisis pada artikel ini memakai analisis statistik deskriptif secara kuantitatif yang menyajikan data nilai rata-rata min, nilai maksimal atau maksimum, nilai minimal atau minimum, serta standar deviasi. Hasil analisis atau statistik deskriptif, sebagaimana disinggung di atas, bahwa variabel penelitian disajikan secara statistik deskriptif yang dilanjutkan pengujian guna melihat pengaruh faktor independen pada variabel dependen. Next. Mencermati hasil olah data statistik deskriptif di atas menggambarkan terdapat 120 yang diobservasi. Di tahun 2021, nilai paling rendah ROA ialah min 0,54700 dicapai oleh BC, Bank Syariah Bukopin. Hal ini menerangkan bank ini mengalami kerugian sebab belum memaksimalkan keuntungannya. Kedua, nilai minimum variabel Capital Adequacy Ratio Bank Syariah Bukopin memperoleh min 0,106924 di tahun 2022. Hal tersebut menerangkan bank ini mengalami kerugian sebab belum memaksimalkan keuntungannya dan berdampak negatif kepada ROA. Ketiga, nilai minimum variabel NPF Bank BCA Syariah memperoleh nilai 0,0000 sebanyak 6 kali di tahun 2022. Nilai tersebut menjelaskan bank ini belum maksimal dalam memperoleh keuntungan dan menunjukkan titik impas di mana nilai ROA 0 serta positif, sementara Bank Syariah Bukopin mendapat nilai maksimum 0,049500 yang menerangkan bank ini maksimal dalam memperoleh keuntungannya. Yang keempat, nilai minimum variable financing to deposit ratio Bank BCA Syariah di tahun 2021 mencapai 2,330059, di mana nilai tersebut menunjukkan bank ini mampu memaksimalkan keuntungannya yang bisa dilihat dari nilai positif pada ROA. Next. Yang kelima, nilai minimum variable break-even point for operation Bank Syariah, Bank Mega Syariah memperoleh nilai 0,46500 di tahun 2021. Hal tersebut menerangkan bank ini memaksimalkan keuntungannya dan terlihat dari nilai positif pada ROA. Menelaah hasil pada tabel di atas, terlihat dari nilai profitabilitasnya cross-section kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan model efek tetap sudah ditentukan. Kemudian ada uji Hostman. Melihat hasil uji Hostman menerangkan probabilitasnya random cross-section ialah 0,0 sebanyak 6 kali kurang dari 0,5. Dengan demikian diputuskan fix efek model H0 diterima sementara HA ditolak. Kemudian pembahasan 1. Pengaruh capital adequacy ratio pada return on asset. Menelaah hasil analisa regresi terlihat bahwa nilai min 0,014947 variabel capital adequacy ratio serta probabilitasnya 0,002 kurang lebih 0,05. Dengan demikian dapat diambil simpulan bahwa variabel CAR mempunyai pengaruh pada ROA Bank Umum Syariah. Kedua, pengaruh non-performing financing pada return on asset. Berdasarkan hasil analisis regresi menggambarkan nilai koefisien ialah min 0,0316 variabel NPF serta probabilitasnya 0,148 lebih 0,05. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa variabel NPF tidak mempunyai pengaruh pada ROA Bank Umum Syariah. Next. Ketiga, pengaruh financing to deposit ratio pada return on asset. Berdasarkan hasil analisis regresi memperlihatkan nilai koefisien ialah min 0,007773 pada variabel FDR serta probabilitasnya memperoleh nilai 0,00099
kurang 0,05. Hal ini menerangkan variabel financing to deposit ratio mempunyai pengaruh pada return on asset. Keempat, pengaruh break-even point for operation pada return on asset. Menelaah analisa regresif menunjukkan break-even point for operation nilai koefisien min 0,0000268 serta probabilitasnya ialah 0,0603